Terima kasih Pak Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua merasakan dampak dari kenaikan kasus yang luar biasa cepat dalam beberapa hari terakhir. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi situasi yang kita hadapi. Dan segala tindakan yang dilakukan tentu harus berdasarkan informasi yang akurat dan valid. Maka dari itu, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah untuk hanya mengandalkan informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan kredibel, seperti cari informasi di www.covid19.go.id atau di www.kemkes.go.id untuk rujukan yang tervalidasi. Hati-hati dengan berbagai sumber berita yang memberikan informasi tidak benar atau hoax. Ingat bahwa tidak ada satupun pembuat hoax dan informasi salah yang terjun langsung untuk membantu saudara dan teman kita yang saat ini sedang sakit dirawat di dalam ruang perawatan atau sedang isolasi mandiri. Justru para tenaga kesehatan dan relawanlah yang berjibaku menyelamatkan puluhan ribu nyawa setiap harinya. Maka pastikan untuk selalu mempercayai informasi yang valid dari otoritas kesehatan di negeri ini. Karena di balik mereka ada jutaan orang yang bertanggung jawab dan berada di garis terdepan dalam penyelamatan nyawa sesama. Tindakan kedua adalah ketahui apa yang perlu dilakukan apabila situasi terburuk yang tidak kita inginkan terjadi. Kesiapsiagaan adalah ciri kalau kita bangsa yang tangguh. Dalam konteks penularan virus corona varian Delta yang lebih cepat menular ini, maka ketahui cara pencegahan yang efektif. Dalam jumpa pers minggu lalu, saya sudah menerangkan betapa pentingnya mengetahui manfaat dan cara pemakaian masker double, yakni masker medis yang dilapisi dengan masker kain pada bagian luarnya. Begitu juga penggunaan cairan pencuci tangan yang tidak boleh asal pakai. Terapkan cara cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, bahkan kalau kita menggunakan hand sanitizer. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan tips dan trik apabila hasil tes COVID-19 Anda dinyatakan positif, tapi Anda tidak merasakan gejala serius yang membutuhkan bantuan medis atau tanpa gejala sama sekali. Berikut adalah langkah-langkah ketika harus menjalankan isolasi mandiri. Pertama, segera laporkan hasil pemeriksaan ke Ketua RT atau Ketua RW atau ke Satgas setempat. Mereka akan membantu untuk melaporkan ke puskesmas atau vaskes terdekat. Ada baiknya pada tahap ini, setelah hasil tes didapat, segera lakukan kontak dengan dokter dari pelayanan jasa kesehatan daring atau telemedis yang akan memandu dan memberi saran selama masa isoman. Ingat untuk menjalankan isolasi mandiri, pastikan langkah ini terlebih dahulu. Karena yang memutuskan seseorang boleh menjalankan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit adalah nakes yang memeriksa, baik secara langsung maupun melalui hasil konsultasi dengan jasa telemedis. Kabar baik bagi warga Jabodetabek, 11 penyedia jasa layanan telemedis sudah akan siap memberikan konsultasi, bahkan obat-obatan dan vitamin gratis, karena sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya menentukan lokasi isolasi mandiri yang terpisah dan tidak melakukan kontak erat dengan anggota keluarga yang sehat atau yang belum dapat dipastikan status kesehatannya. Pastikan ruangan untuk isoman sudah bersih, memiliki ventilasi yang memadai, dan sirkulasi udara mengalir dengan baik. Jangan berbagi alat makan, alat mandi, perlengkapan ibadah. Pastikan semuanya digunakan dan dicuci atau dibersihkan secara terpisah juga. Upayakan hanya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Minum air matang atau air mineral sesuai kebutuhan, tidur cukup, dan hindari stres. Usahakan sinar matahari dapat masuk ke kamar isolasi, dan sebaiknya Anda berjemur minimal 15-30 menit setiap harinya. Kemudian siapkan stok vitamin dan suplemen lainnya. Pastikan yang sudah ada izin Badan POM. Untuk kebutuhan obat, maka lakukan konsultasi dan minta resep dokter apabila memang diperlukan pengobatan lainnya. Siapkan oximeter. Ini penting untuk mengetahui kadar saturasi oksigen di dalam tubuh. Kemudian, siapkan juga termometer
untuk memeriksa suhu badan. Dan kalau bisa, sediakan juga alat pengukur tekanan darah otomatis untuk memantau kondisi secara lebih lengkap. Kalau Anda merasa fit, siapkan juga alat olahraga ringan dalam ruang isolasi mandiri. Dan pastikan ada alat komunikasi seperti telepon genggam yang selalu siap pakai. Ini penting, karena selama 10 hari atau sesuai anjuran dokter yang mengawasi, Anda tidak boleh melakukan kontak erat atau bertemu langsung dengan siapapun, termasuk anggota keluarga. Dan masa selesai isolasi diputuskan oleh dokter yang mengawasi, bukan keputusan pribadi. Jadwalkan konsultasi dengan dokter selama masa isoman. Dokter bisa merujuk ke rumah sakit apabila timbul gejala yang termasuk gejala sedang atau berat. Ini adalah hal terakhir yang kita inginkan. Insya Allah, setelah masa periode infeksi virus selesai, kondisi tubuh akan semakin membaik. Imunitas mampu melawan dengan agresif serangan si virus, dan kita dapat segera kembali sehat walafiat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama masa isolasi. Tetap semangat, berpikir positif, dan manfaatkan waktu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isolasi mandiri bukan berarti kita sendirian tanpa bantuan orang lain. Isolasi boleh mandiri, tetapi sampai sembuh dan bahkan sampai kembali negatif dari COVID-19, Anda tidak perlu sendirian. Dukungan dari anggota keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan para nakes yang merawat secara virtual akan membantu kita sembuh dan pulih kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tindakan ketiga yang akan kita lakukan dan bisa kita lakukan karena mendapat informasi yang akurat adalah membiasakan membuang limbah masker dengan benar. Limbah masker habis pakas tidak boleh dibuang sembarangan. Pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat, agar tidak menimbulkan dampak berbahaya dan beracun bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Bagaimana cara yang tepat membuang masker medis sekali pakai? Masker yang sudah selesai dikumpulkan di satu tempat. Kalau hanya satu, bisa langsung disemprotkan desinfektan atau rendam dalam lautan yang mengandung alkohol atau klorin. Robek tali dan bagian tengah masker agar rusak dan tidak dapat dipergunakan ulang oleh orang lain. Masukkan ke dalam wadah tertutup atau dibungkus plastik dengan rapat dan siap dibuang ke tempat sampah. Penting sekali untuk selalu cuci tangan dengan baik dan benar, terutama dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik setelah menangani limbah masker medis. Mudah bukan? Jangan sampai salah ya. Ikuti proses tadi agar lingkungan tetap aman dan sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak Indonesia yang saya banggakan, tentu situasi pandemi ini tidak mengenakan. PPKM darurat bahkan lebih memperketat peraturan saat kita beraktivitas di luar. Maka, tetaplah tinggal di rumah. Terapkan protokol kesehatan ketat. Kalau memang Anda terpaksa untuk pergi keluar rumah. Dan pastikan segera ikut serta program vaksinasi COVID-19. Daftar dan antar para lansia yang perlu dibantu, dan temani jadi saksi bersejarah hidup mereka. Ketahuilah bahwa dengan suksesnya program vaksinasi COVID-19 yang merata di antara masyarakat Indonesia, akan membuka kembali peluang berjumpa dengan orang tua, anak, dan cucu, serta orang-orang tersayang lainnya. Seperti yang akan kita saksikan melalui video berikut ini. Lindungi diri, lindungi negeri. Selamat sore, salam sehat dari saya, sampai jumpa.